Sebentar ya. Assalamualaikum. Udah nih, segini aja nih.
Waalaikumsalam, Pak. Sudah kelihatan belum? Lagi loading, Pak. Kalau udah kelihatan kabari ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Padahal udah share screen loh ini. Tapi belum kelihatan, Pak. Masih loading. Boleh. Coba sambil Bapak kirim ke chatting. Udah ya? Iya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Judulnya antar muka ya? Iya, Pak. Oke. Kita mulai ya. Ini Bapak dari rumah ini kurang enak badan, tapi oke lah. Materi kali ini tentang antar muka. Jadi antar muka itu kalau di lebih sebetulnya ini udah bahasa Indonesia sih. Tapi kalau lebih disederhanakan lagi adalah tampilan ya, atau ada bentuk lah kira-kira gitu. Nah, kalau di IT kita biasanya bentuknya interface. Langsung terkait dengan agenda kita hari ini mengenai UI itu, kemudian usability dan UX. Kemudian ada juga golden rule, kemudian bentuk-bentuk antarmuka, penelitian terkini, sama referensi dan jurnal terkait. Nah, terkait dengan user interface, usability, sama experience, kalau dilihat atas ke bawah, itu kalau user interface, kemudian submit vs submit, the function it works, gitu ya. Artinya ini berjalan dengan baik. Kemudian kalau di usability itu ada submit, kemudian ada cancel-nya yang tidak ada biru-birunya ya. Kemudian ini ada submit sama cancel tapi ada biru-birunya. Nah, ini menandakan ada perbedaan sedikit ya. Artinya
dalam desain antarmukanya itu ada perbedaan sedikit gitu ya. Artinya kan kalau kita biasanya mengisi atau save, biasanya ada komentar data Anda sudah tersave gitu ya. Nah, kemudian ada pembedanya lah gitu. Kemudian di dalam user experience-nya itu ada yes, complete my order atau no thanks. Kemudian mungkin ada tambahan lainnya, misalkan order arrive earlier than promised. Jadi ada function, ada sesuatu yang menggambarkan bahwa it works well and makes me say wow. Gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah check out apa ya, e-commerce atau apa, itu kan biasanya ada beberapa tambahan yang mungkin kadang-kala mengganggu, mungkin juga tidak ya. Jadi apakah Anda mau berbelanja kembali, misalnya begitu. Terus kemudian biasanya ada muncul iklan, itu kan biasanya ada yang mungkin oke, tapi ada juga yang mengatakan itu tidak oke karena mengganggu. Jadi tujuannya adalah supaya sebuah aplikasi atau mungkin desain atau mungkin bentuk itu membuat orang itu jadi nyaman. Jadi tujuannya antarmuka itu supaya mungkin bisa membuat privilege orang itu jadi enak. Mungkin saja untuk misalkan selera untuk rumah ya. Saya yakin teman-teman punya bayangan atau kepengennya yang berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan user experience. Jadi mungkin setelah melihat misalkan rumahnya siapa, nah itu kan biasanya user experience. Misalkan saya pernah melihat rumah si A. Gitu. Nah itu user experience gitu. Nah kemudian sebetulnya kalau misalnya kita bikin rumah, secara usability sama kan sebagai tempat tinggal gitu ya. Cuma secara mungkin biasanya biasanya dapur sama tempat makan biasanya nggak berjauhan misalnya. Itu juga usability. Nah secara user interface itu kalau kita bayangannya itu di rumah adalah interior gitu ya. Ada kursi, ada misalkan wallpaper, ada mungkin rumahnya mau dicat apa gitu. Nah, itu bayangannya ke sana. Nah, kalau dilihat dari perbedaannya, ini usability vs user experience, itu kalau usability itu can the user accomplish their goal. Jadi pengennya itu adalah si usernya itu atau kita pengguna itu bisa melihat ini sebagai oke lah udah cukup. Jadi kadang-kadang desainnya sederhana tapi secara fungsional sudah mencukupi. Misalkan in the case of our camera shopper, from the perspective of the site design, she did accomplish the goal. Terus kemudian being very satisfied with the result. Jadi teman-teman pernah ini nggak buka aplikasi IKEA nggak ya? Ada pernah yang install aplikasi IKEA belum? Jadi kalau di IKEA itu teman-teman itu ada nanti misalnya ini ya untuk desain itu kemudian ada kamera yang kemudian teman-teman mau masang lantai misalnya. Kemudian nanti di situ ada perspektif jenis-jenis jenis-jenis keramik
yang kemudian kalau ini dipasang cocok enggak ya? Gitu. Coba deh kalau misalnya teman-teman sempat ada aplikasi IKEA, terus kemudian di tembok misalkan, teman-teman mau pasang keramik atau mungkin wallpaper, itu mereka ada kamera yang kemudian kita bisa milih-milih gitu ya. Jadi menurut saya ini bagus sih supaya sebelum berangkat tuh orang itu sudah tahu akan beli apa, kemudian ini merupakan value lebih dari aplikasi yang lain. Sebetulnya ini juga keren juga sih. Misalnya kita mau ngecat rumah, dia itu kameranya itu bisa memasang foto di rumah kita, kemudian kita tempel nih warnanya mau hijau, terus kamera kuning itu bagus jelek enggak ya, itu ada. Kemudian ada user experience. Di sini dia bilang, did the user have a delightful and experience as possible? The store portion of the experience cancel out the online portion. Jadi pengennya sih pengen sebuah satu experience yang lebih ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang saya belum melihat yang lain sih. Kalau yang IKEA tadi sih saya sudah pernah melihat bahwa orang tuh kalau mau beli pengen sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi jujur kalau Bapak beli di e-commerce itu tidak pernah baju, tidak pernah celana. Karena biasanya mungkin ukurannya mungkin secara warna oke ya, tapi ukuran kadang-kadang misalkan Bapak bilang XL standarnya Indonesia atau mungkin XL standar itu belum tentu pas dengan kita. Jadi kalau untuk yang berbau-bau yang pakaian, mungkin celana, itu oke. Jadi Bapak nggak pernah itu yang murni benar-benar online gitu. Cuma kalau mungkin teman-teman hijab gitu, mungkin proporsinya itu mungkin bisa pas ya. Gitu. Terus terkait dengan user center vs design center design. Jadi di sini user perspektifnya adalah banyak ya. Kemudian seorang desainer ya itu cuman apa ya namanya semaksimalnya dia aja gitu. Jadi ketika teman-teman mendesain misalnya kemarin di pet shop itu kemarin misalkan atau mungkin di yang kelompok 2 mengenai apa namanya dulu itu mengenai apa itu tempat jual beli misalnya. Nah itu kan desainnya mungkin seperti itu ya. Jadi user itu ngebayanginnya bisa berlebihan, tapi begitu mencoba ya simple gitu. Jadi berulang kali Bapak sampaikan kalau soal yang beginian, soal user interface, soal fungsional, sebetulnya carilah orang-orang yang males. Tujuannya ya supaya lebih simple gitu. Nggak usah bermacam-macam. Nah, bagaimana meminimalkan gap-nya? Nah, jadi menurut Schneiderman, itu pertama terkait dengan fungsional, fungsinya, dan non-fungsinya dalam sebuah requirement. Kemudian dua-duanya coba dicari mengenai interaction atau interaksi requirement-nya. Nah, ini kata kunci ya, jadi golden rule-nya. Jadi pertama harus mungkin konsisten. Yang kedua ada shortcut-nya. Kemudian ada informatif feedback. Kemudian ada dialog, ya. Misalnya dialog to yield closure, misalkan ini
apakah Anda yakin, biasanya begitu. Kemudian ada simple error handling. Kalau misalkan ini tadi sudah kedebit tapi kok misalkan belum bisa check out ya, misalnya begitu. Kemudian easy reversal. Kemudian easy reversal itu untuk kembali ya, misalkan di back itu bisa. Kemudian support internal locus of control, misalkan supportnya bagaimana. Kemudian reduce short term memory load misalnya. Jadi supaya teman-teman itu bisa menyampaikan, oh itu kemudian habis menu home, kemudian ada di menu ini dan ini misalnya begitu. Nah, cukup gunakan ini, itu bisa menjadi kata kunci ketika teman-teman ingin membuat desain antarmuka. Nah, bentuk-bentuk antarmuka itu biasanya kalau di Linux ada command baseline, kemudian ada apa namanya, kalau di Windows, kalau ini di Mac itu biasanya ada, kalau di sini Safari itu sejenis Google Chrome gitu-gitu. Kemudian message itu bisa chatting, kontak, kalender, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh GUI. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada tahun 90-an itu bentuk-bentuk icon ya, itu masih konteksnya masih mungkin hitam putih dan apa namanya, belum merepresentasikan keinginan kita gitu ya. Nah, itu pada tahun era 90-an. Kemudian pada tahun 2000-an itu sudah mulai ada hal-hal yang baru ya, newer. Jadi ikonnya sudah mulai baik gitu ya. Kemudian 2010 sampai sekarang itu sudah banyak icon-icon yang mungkin kita bisa membuat ikonnya yang mungkin bagus ya, ciamik gitu, yang merepresentasikan bahwa ini icon untuk apa sih gitu. Jangan sampai ikonnya itu berbeda dengan bentuk dan fungsinya. Nah, latihan sedikit yuk. Coba teman-teman bikin sketsa icon sederhana deh dan tampilkan pada layar. Ini kayak tebak gambar sebetulnya. Mungkin teman-teman ada yang mau coba ini icon apa, biar bisa merepresentasikan ini gambar apa gitu. Ayo, ada yang mau coba? Gambar tangan boleh, nanti ditunjukin di kamera atau mau di share screen boleh. Sketsa gambar. Kayak tebak gambar gitu deh. Ada yang mau coba? Belum kebayang, Pak. Maksud Bapak coba buat sketsa gambar sederhana saja, kemudian ditampilkan di sini. Mari kita tebak bareng-bareng. Nah, itu memberitahukan itu icon apa. Atau mau cari di Google, kemudian mau disampaikan di sini, kira-kira itu icon apa.
Kan biasanya banyak tuh icon-iconnya. Simbol lah, simbol atau icon. Sebentar ya, Pak. Saya Ya, coba. santai. Mau gambar boleh, mau tebak gambar dari Google disampaikan boleh. Saya udah ada, Pak. Mana Maksudnya coba gini, mau di share screen atau mau ditampilkan di layar? Share screen, Pak. Boleh. Kayak gini bukan, Pak? Iya, cuma kalau ini kan kita menebak ini kira-kira menjadi apa ya. Tapi maksud Bapak itu kan teman-teman punya handphone ya. Kemudian di handphonenya itu kan ada banyak icon ya. Nah, jangan sampai icon yang ada di handphone itu merepresentasikan yang bukan dibuat gitu. Kalau ini lebih ke memang icon. Cuma ini kan dalam satu aplikasi nggak mungkin ada 3 icon kini jadi satu kan? Maksud Bapak gitu sih. Oh, jadi kayak logo, kayak gambar-gambar gitu, Pak. Iya, jadi kayak misalnya ini lebih kayak yang di atas sebetulnya. Adik, misalnya kalau yang di atas ini kan Facebook itu tadi, mana tadi? Nah, ini kan mungkin icon Facebook, ini akun Twitter, ini Instagram, ini skip, oke. Nah, kalau yang di tengah ini kan lebih kita kayak nebak gambar ya. Oh, iya, Pak, ya. Nah, tapi kan kadang kita bikin aplikasi sendiri itu kemudian merepresentasikan dari kegiatan itu ya. Bapak punya sedikit coba ya, tak cari contoh ya. Bapak, saya coba. Kalau teman-teman ada mau contoh di share screen boleh. Bapak, saya share screen ya, Pak. Boleh, share screen boleh, atau mau dilihatin dalam kamera. Ada belum, Pak, gambarnya? Nah, ya ini betul. Iya, Pak. Ayo, Ini Pak. kira-kira jangan dikasih tahu dulu ya. Iya, Pak. Siap. Enggak. Teman-teman yang lain coba tebak. Ini kira-kira Mbak Firly dengan icon seperti ini, dia mau merepresentasikan icon apa ini? Untuk apa? Ayo, teman-teman, mari tebak. Apa ya? Bapak juga mau nebak apa ini ya? Kira-kira mau bikin GPS bukan? Kompas? Salah, Pak. Salah ya. Salah. Aduh, apa ini? Ayo Mas Fahmi yang lain. Itu coronavirus gitu kan? Nah, itu benar. Intan benar, Pak. Apa tadi jawabannya? Coronavirus gitu, Pak. Corona app gitu. Oh, alah, corona. Iya, Pak. Betul itu.
Kan dari C terus ada gambar virusnya, jadi Corona App. Ya. Wah, sulit sekali. Nih, Saya stop share screen ya, Pak. ya boleh. Coba ya, Bapak. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Apa gambarnya apa? Jenis apa? Ini disebutin aja, Pak. Apa gimana? Oh enggak, maksud Bapak kelihatan ya? Takutnya salah gambar. Enggak, ya kelihatan, Pak. Oh, ini kok kayak icon menu gitu. Ya, di atas ada employee, kemudian ada icon-icon ya. Ada banyak icon. Nah, tadi Mbak Willy juga menyampaikan itu kemungkinan besar kalau saya bikin mengenai coronavirus, ikonnya akan seperti itu. Jadi desain antar mukanya ya. Jadi ini kalau kita baru bicara masalah icon ya. Belum lagi kita bicara masalah menu ya, menu di dalam aplikasi. Jadi ini salah satu platform yang pernah beberapa yang kita buat, tapi memang beberapa bukan. Nah, cuma ini merepresentasikan bahwa misalkan yang warna kayak Halodoc ini kan ada health report gitu ya. Kemudian ada official memo seperti ini. Nah, artinya sedikit lebih nempel lah. Jadi masuk akal lah gitu, make sense kalau ini mengenai memo atau mungkin kalau kita pakai gambar jam itu terkait dengan meeting schedule atau mungkin tentang televisi kita bikin TV atau di sini ada WBS ya. WBS itu work breakdown structure ya. Jadi kayak jenis pekerjaan itu kayak sempritan gitu. Kalau misalkan melebihi jadwal itu bisa disemprit lah kira-kira gitu. Coronavirus ya, oke. Mungkin yang lain mau ini nyoba. Susah sekali. Ayo lagi yuk, tebak-tebakannya. Kayak gitu kan, Pak? Sebentar. Oke. Ya. Ya, sejenis ini. Yang atas itu apa paling kiri ya? Kecap. Ya, Pak. ABC. Apa yang paling kiri atas itu? Yang mana, Pak? Yang merah apa yang ungu? Merah dong, kiri kok. Iya, ABC sih, Pak, kalau kata saya. Ya, merah ABC ya. Yang nomor 2 itu apa? Friend, bukan? Atau apa itu? Kayaknya eksis bukan, Pak? Iya, eksistan. Eksis ya? Eksis. Eksis. Kemudian, ini karena kita sudah pernah melihat ya, artinya ini hanya based on memory kita bahwa ini dulu pernah sempat ada gitu. Tapi kemudian nanti ketika teman-teman bikin sebuah icon atau mungkin petunjuk lainnya mungkin bisa itu. Kemudian itu ada yang keempat Telkom ya. Kemudian Twitter, sebelahnya Yahoo itu apa itu? Antara Twitter dan Yahoo itu. Yamaha, Pak. Yamaha, Pak. Oh iya ya, Yamaha ya. Iya. Kemudian XL. Itu WordPress bukan ya? Kalau menurut saya juga WordPress sih, Pak. WordPress ya. Kemudian ada Audi.
Kemudian BlackBerry, Telkomsel, Suzuki. Sebelahnya apa itu? Hijau-hijau itu apa itu? Ada yang tahu nggak? Kayaknya ini ituan itu deh Pak, handphone gitu tapi zaman dulu kalau nggak salah. Sony ya? Iya, iya kayaknya. Ya, kira-kira gitulah ya. Kayaknya Sony deh ya, bukan. Kemudian ini apa nih? Friend ya? Smartfren Pak. Friend. Kemudian ini BMW atau Mercy? Mercy. Mercy ya? Mercy ya. Ya. Kemudian ini apa ini? Biore atau apa ini? Iya biore Pak. Boleh, Pak. Nah, kemudian ini apa nih? Circle K. Kayaknya ya lambang Circle K. Circle K. Kemudian Wikipedia. Wikipedia, terus ini logo VW ya, mobil ya. Nah, sebelahnya VW ini apa ini? 18 tahun ke atas. Atau ini logo ini yang dijual di Indomaret atau Alfamart. Aduh. Terus yang bawahnya ini apa ini? Yang kayak petir itu. Petir bukan sembarang petir. Jangan itu film Pak. Ini nih yang Gundala. sampingnya huruf N nih. Apa itu? Ini BO yang kecil itu, Pak. Iya, Iya, nomor bawahnya friend itu loh. Yang kayak petir itu apa sih? Kayak Z. Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu Pak itu apa. Gundala kali Pak. Film. Gundala. N ini apa N? Nivea. Lanjut ya, ini Pertamina, ini logo Tri, kemudian ini Daihatsu, kemudian ini logo Berita 1 kalau nggak salah. TV Terus sebelahnya ini kayak Ubuntu. Kemudian ini Walls, sebelahnya Walls ini apa nih? W itu apa, W? Ya, itulah. Aku nggak ngerti. Kemudian ini LG, kemudian ini mungkin Pepsi, kemudian ini PLN, ini BNI 46, ini apa ini? Mazda Pak. Oh iya, Mazda. Terus ini McD. Nah, itu. Ini kita baru bicara masalah icon ya. Jadi ini rata-rata merepresentasikan icon perusahaan terkait dengan logo, berarti kan merepresentasikan logo. Jadi desain antarmukanya seperti ini. Kembali ke desain antarmuka itu tadi, ini kalau ini balik ke perusahaan. Kemudian tadi ada yang Bapak share adalah mengenai logo apps yang ada di aplikasi kita. Nah, kemudian nanti kan teman-teman juga akan melakukan apa ya, mungkin desain-desain yang lain gitu ya. Ini perlu direncanakan dengan baik ya. Ini coba ya, lagi nih. Nah, ini mungkin ini di Android ya. Ini
bukannya Bapak sombong ya, tapi tolong dibantu juga ini. Karena Bapak pakai iPhone jadi nggak ngerti. Ini sudah bisa dicek ya. Yang pertama ini drive ya. Yang kedua peta, soal maps. Yang ketiga orange-nya apa nih? Musik. Musik ya, mungkin ya. Kemudian ini Google Foto. Apa bedanya? Ini Google Play Store ya? Yang ini nih. Iya, Pak, Play Store. Apa bedanya putih sama hitam? Mungkin dia pakai mode terang dan mode gelap, Pak. Oh iya, mungkin ya. Kemudian ini pencarian, kemudian ini logo Google. Kemudian ini logo setting. Logo setting ya. Ini apa ini? Bahasa translate apa ya? Iya, Pak. Translate kayaknya, Pak. Oke, ini telepon. Kemudian ini keyboard. Ini hampir sama ya. Ini apa ini? Library kali, Pak. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Yang merah ini apa ini? Aplikasi ngedit tuh kan? Ini merah ini. Ada yang tahu nggak? Ini nggak tahu. Ini juga nggak tahu kita. Ini mungkin transfer Bluetooth mungkin bisa jadi ya. Ini apa ini? Google Switch bukan? Enggak tahu, Pak. Kayaknya iya sih. Yang 50 ini apa ini? Daya baterai kali, Pak. Nah, ini apa ini yang begini? Ambigu ya? G, ini nggak tahu. Ini ada yang tahu nih, G. Ini mungkin browser, mungkin. HN ini apa? Kayaknya buat cari film gitu, Pak. Platform film. Oh, kalau tanda petik 2 ini? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ini. Ini HBO film. Ini mungkin desain ini. Ini setting. Ini kesehatan mungkin. Ini chatting. Ini aku nggak tahu. Ini ada yang tahu nggak tanda tanya ini? Help kali, Pak. Hah? Help gitu, bantuan. Oh, help ya. Iya. Terus kemudian yang hijau ini apa hijau ini? Nggak tahu ya. Kalau ini mungkin SMS. Ini kapalnya apa kayak kapal nih? Pernah lihat sih, Pak, saya. Tapi nggak tahu itu apa. Ada di Play Store. Ya wis. Itu kira-kira gitu ya. Jadi ya desain antar mukanya kayak gitu. Lanjut. Nah, terkait dengan gambar, itu juga harapannya teman-teman bisa merepresentasikan ya. Jadi ada yang punya apa? Kita coba untuk yang lain ya. Misalkan di siakat. Nah, pertama kalau di siakat, memang tujuan awal Bapak coba bikin itu pertama untuk akademik itu
terkait dengan logo seperti buku. Nah, itu memang terkait dengan representasi Bapak adalah mengenai administrasi, gitu ya. Kemudian monitoring, kemudian mahasiswa, kemudian itu ada gambar mahasiswa yang direncanakan insya Allah pada lulus semua pakai toga, nah, kira-kira gitu. Kemudian dosen itu tujuannya juga untuk memonitoring mahasiswanya. Tujuannya di sana. Nah, kemudian kalau dicoba untuk masuk, ini juga desain antarmuka ini sebetulnya, supaya teman-teman juga paham maksud dan tujuannya. Nah, kalau di bagian sini, ini Bapak coba untuk memberikan beberapa ilustrasi ya. Ini supaya teman-teman kegambar juga bahwa icon sini mengenai profile, kemudian ini ada kunci gembok untuk update password, buku ini juga bisa sebagai bantuan atau help, ini untuk sign out gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa ke gambar. Kemudian secara menu sebetulnya terkait dengan menu di petugas administrator itu ada dua, ada PMB. Nah, ini banyak sekali menunya. Kemudian ada juga mengenai akademik, ini mengenai data mahasiswa, dosen, perkuliahan, SKP mahasiswa. Ini sebetulnya menu-menu yang inti ya. Kemudian kalau teman-teman mengenai data mahasiswa, kemudian database mahasiswa, nah itu kan jelas ya. Jadi di dalam sini ada keterangannya masing-masing. Jadi jangan terlalu ambigu. Gitu. Nah, tampilan ini sebetulnya merepresentasikan antarmuka, gitu ya, antarmuka. Nah, terkait dengan tadi golden rule dan sebagainya itu supaya mudah lah gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah, ini kan terkait dengan ITTS ya. Nah, ini di sini supaya lebih mungkin fungsi saja dan sebagainya. Nah, ini mencari dan sebagainya, misalkan tahun 2020 misalkan. Kemudian sistem formasi, kemudian Bapak cari misalkan. Nah, ini kan ada nama-nama dan sebagainya. Nah, kalau dirasa agak sulit, nah itu biasanya ada pencarian dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud antarmuka, tapi juga melalui user experience. Jadi kemudahan dalam kita berinteraksi melalui aplikasi, gitu ya. Nah, sebetulnya ada lagi kalau soal di e-learning, gitu ya. Kalau e-learning itu sebentar, belum share screen ya. Kalau sistem informasi akademik atau SIAKAD itu memang bikinan sendiri. Nah, kalau e-learning ini sebetulnya based on open source ya, bukan open course ya, open source. Open source itu adalah sebuah aplikasi yang dibangun berdasarkan oleh komunitas, kemudian bisa digunakan oleh semuanya. Ya. Jadi ini sebetulnya aplikasinya pengembangan dari, misalnya kita nih mau bikin aplikasi mengenai absensi, gitu ya. Terus kita bikinkan tuh aplikasi, kemudian bisa dipakai oleh semuanya. Gitu ya. Nah, itulah open source, di mana sebetulnya memang ada keterbatasan karena pengembangnya adalah based on komunitas.
Nah, kalau sistem akademik itu biasanya ada sebuah perusahaan yang mengembangkan itu atau dikerjakan sendiri bisa. Nah, sehingga kita perlu mengenali itu gitu. Jadi ini apa namanya, kita coba untuk mengenali menunya itu kita nggak tahu apa fungsinya gitu. Jadi ya based on seperti ini aja gitu. Terus klik-klik sendiri gitu ya. Nah, ini ada kunci Inggris apa ini kan kalau kalender oke lah gitu ya. Konten bank dan sebagainya. Nah, kalau begini kan kita hanya mungkin di sini gitu ya. Nah, mudah diingat dan sebagainya itu kan perlu sebagainya. Nah, ini menu-menu yang mungkin sebetulnya kita nggak bisa pakai atau mungkin berlebihan dan sebagainya. Cuma karena open source, jadi open source itu ya teman-teman boleh ini sih mencoba atau ini pengembangannya itu namanya ada model namanya. Nah, ini model. Nah, ini kan base-nya kan sama nih. Nah, ini base-nya sama model. Jadi hampir semua e-learning yang ada di perguruan tinggi dan sebagainya itu semuanya menggunakan Moodle ya. Ini yang paling populer dan ini sifatnya free, itulah namanya open source. Kalau Microsoft Windows, kemudian Office itu bukan open source, itu berbayar. Karena ada perusahaan yang apa namanya membuatnya gitu ya. Jadi itu bisa dirazia bisa. Nah, ini ada donasi, donate gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita apa namanya mau mendonasikan itu berapa dolar gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja donate pakai apa gitu ya. Karena ini based on-nya adalah based on ini komunitas gitu, community gitu. Nih, based on komunitas. Nah, jadi bedanya kalau aplikasi yang akademik ini adalah benar-benar murni kita bikin sebuah sketsa, kemudian menunya apa saja di dalamnya itu, terus kemudian kita bisa merepresentasikan apa ya. Misalkan ini siapa ya? Misalnya Mbak Intan. Nah, ini kan representasinya pensil ya atau pulpen. Nah, ini untuk mengedit sebagainya. Ini kalau teman-teman ini kan belum ngupload nih, diupload fotonya misalnya. Kemudian ubah biodata kalau misalnya belum sesuai, silahkan. Nah, ini kan menu ini juga akan berbeda dengan yang mahasiswa. Gitu. Mahasiswa ini ini apa ini? Salah ini. Ini akademik ya. Ini mahasiswa. Jadi ada privilege atau user yang berbeda-beda ya. Nah, ini kalau yang ini punyanya Mas Soleh saya pinjam. Menunya beda. Jadi tadi nggak ada menu akademik gitu ya. Berbeda. Kira-kira gitu. Kita lihat KRS kartu hasil studinya. Maaf ya Mas Soleh ya. Nah, ini kita misalkan ke ganjil pertama. Mas Soleh ini kelas sore ya. Nah,
Oh, keren juga nilainya. Perfect. Terus ya kayak ginilah. Nah, ini yang mengisi adalah salah satunya dari dosen. Itu ya. Mudah-mudahan ada gambaran antar muka itu kayak apa. Kalau muka kita kan yang menggambar dari atas nih, kita nggak bisa request. Nah, memang apa ya, kalau dulu Bapak pernah ke Thailand waktu itu, Bangkok. Pernah ke Pattaya waktu itu. Jadi ya maklum nih, rumahnya ruang tamunya dekat sama jalan, jadi biar nggak berisik. Nah, waktu itu kan kita tahu ya kalau di Thailand atau di Bangkok itu banyak yang mungkin kalau yang terkenal kan di Korea ya, yang operasi-operasi gitulah ya, tidak terima dengan mukanya, kadang-kadang dioperasi. Nah, itu ya memang sulit untuk membedakan ini wanita atau pria gitu. Nah, itu yang agak apa namanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nah, gitulah kira-kira. Nah, lanjut. Nah, ini dulu terkait dengan chat voice gitu ya. Dulu kan seperti ini ya, sekarang kan bisa kita pencet itu untuk paling ujung biasanya kan untuk voice gitu ya. Terus ini haptic feedback, jadi kayak model chatting lah gitu. Tapi ini zaman dahulu kala, supaya teman-teman tahu dulu itu ada yang pernah tahu pager nggak? Dulu tuh pager tuh sangat ini ya, sangat di sebelum ada yang sekarang sih. Nah, nggak tahu nanti eranya setelah WhatsApp, Telegram dan lain-lain, komunikasi ke depan itu mau seperti apa itu nggak tahu ya. Siapa tahu nanti kita berubah. Tapi memang namanya teknologi itu pasti perkembangannya cepat. Nah, ini Pokemon. Ada yang pakai Pokemon nggak dulu tuh? Ada yang main Pokemon nggak? Pokemon Go. Sebentar, jadi keinget tadi tuh. Aplikasi IKEA 3D. Nah, ini. Supaya ke gambar ya. Nah, ini aplikasi IKEA. Oke, sedikit saja ini ada nih. Hey, IKEA would like everyone to know Ini kan, about the place or new ini kan ruangannya kosong ya. Kemudian nanti ada augmented tempatnya. reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, and place. So that could mean less of this. Nah, kadang-kadang kita beli ya, kita nggak ngukur dan sebagainya. Nah, we want to make it easy for people everywhere to imagine a place. Share this place and this place.
Try place in your place. IKEA, bagus nih. Ini ada lagi satu lagi ya. Andai kok waktu itu apa ya, keramik kalau nggak salah. Coba deh nanti teman-teman cari deh 3D yang ada di keramik itu ada. Lanjut. Ya kira-kira gitulah. Nah ini mengenai augmented dan mixed reality ya. Jadi augmented, bedanya augmented dengan virtual itu kan, augmented itu bayangannya kira-kira nanti di daerah itu ada Pokemonnya atau enggak gitu ya, atau di daerah itu ada gambar-gambar lah. Kalau mungkin di aplikasi Android itu misalnya ada mainan anak tuh yang kayak ada dinosaurus, kemudian ada kucing dan sebagainya. Mungkin teman-teman pernah melakukan itu. Nah, di virtual reality yang kemarin, materi kemarin juga, itu pernah Bapak sampaikan mengenai kira-kira nanti akan mempunyai portal yang sama, gambar yang sama, kemudian nanti dirapatkan secara bersama. Nah, kira gitu. Kalau ini kan mengenai organ tubuh ya. Nah, itu. Mungkin nanti teman-teman mau kira-kira mau desain rumah, mau membahas mengenai jenis makanan dan sebagainya, itu bisa pakai virtual. Cuma mahal sekarang. Kalau nggak salah di atas 5 juta ini alatnya ini. Nah, kemudian ada mengenai robot dan drone. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat ini kondisinya seperti itu. Sekarang penerapan robot itu sebentar lagi akan menggantikan manusia. Semua pakai robot. Robot sekarang udah bisa nyuci piring, udah bisa apalagi bersih-bersih, udah bisa bikin kopi dan sebagainya. Terus kalau drone sekarang, kalau dulu pakai helikopter, pesawat, nah sekarang bisa pakai ini gitu. Kalau yang terbaru punyanya Rudi Salim itu sekarang dia namanya Ehang ya. Jadi terbang udah nggak pakai mahal-mahal lagi, pakai itu aja gitu. Tapi remote-nya ada di bawah itu. Jadi kalau misalkan dari Jakarta mau ke Tangerang atau itu tergantung jarak ya. Udah tahu belum yang namanya Ehang itu? Ini sebentar lagi nih, bentar ya. Namanya Ehang. Dia udah ngebayangin orang bisa terbang di sini. Cuman 850.000 taksi terbang. Coba ini ya.
Ini yang kemarin kena afiliator itu, Budi Salim. With oneday.com. Tingkat mobilitas yang semakin tinggi di tengah transportasi yang semakin padat di kota besar, melatar belakangi Prestige Aviation menghadirkan taksi terbang untuk Indonesia EHang 216. Gebrakan baru ini patut disambut bangga oleh masyarakat Indonesia karena berbagai inovasi dapat kita temui di EHang 216, seperti tidak memerlukan supir untuk mengemudi atau autonomous aerial vehicle dan berbasis listrik sehingga terbilang ramah lingkungan. Datangin EHang ini fungsinya untuk menjadi moda transportasi alternatif di era seperti sekarang. Jadi memang kalau kita lihat Indonesia, terutama Jakarta, udah sangat macet. Kita mau mencoba mencari alternatif yang ramah lingkungan, aman, sangat aman, dan sangat murah. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan emisi gas buang, 100% listrik. Aman karena tidak menggunakan manusia, tetapi menggunakan sistem. Jadi lebih mungkin terjadinya kecelakaan atau human error itu tidak ada. Nah, yang ketiga itu murah karena menggunakan kendaraan listrik yang biayanya sangat murah. EHang 216 berkapasitas 2 penumpang dengan kecepatan maksimum 130 km per jam. EHang 216 sendiri mampu terbang di ketinggian mencapai 300 meter. Uniknya, taksi terbang ini memiliki 16 balik-balik dan 8 lengan yang bisa dilipat sehingga mampu menghemat area parkir. Tentunya antusiasme sangat terlihat ketika pengenalan armada taksi terbang ini pada acara pembukaan kantor ini. Ya, saya rasa memang kan situasi daripada ekonomi dunia berubah. Inovasi dunia juga berubah. Suka tidak suka, sekarang pemerintah terus mengejarkan tadi yang listrik hijau. Nah, memang ke depan juga bagaimana kita bisa menekan impor BBM, salah satunya tadi kendaraan-kendaraan bermotor semua mengganti pada listrik. Dan kita sudah melakukan inovasi itu. Kenapa? Di tahun 2023 nanti kita punya baterai listrik sendiri. Nah, ini yang kita harapkan ekosistemnya bisa jalan. Nah, tentu dengan transportasi seperti di EHang hari ini juga bagian dari inovasi dan teknologi yang tadi baterai listrik juga. Jadi ini yang kita harapkan ke depan Indonesia juga makin bijak, makin bersih, dan tentu tadi ketergantungan daripada barang-barang impor bisa terus ditekan. Kami di IME adalah kita support kemajuan teknologi karena kita ngerti Indonesia hijau bebas polusi itu target maka itu kita lakukan manfaatkan. Kita lagi melakukan import untuk energi dan kita punya memiliki aman. Nah, itu ya, itu inovasi masa depan dah itu. Sekarang nggak hanya bisa foto, tapi bisa ngangkut orang juga nih. Mungkin logistik juga bisa. Jadi misalkan di daerah tertentu yang mungkin terkena dampak dari misalnya gempa, tsunami dan sebagainya, itu tadi bisa nganter-nganter barang. Kemudian jam tangan, itu sekarang udah model-modelnya sudah begini dan lainnya. Terus kemudian di sini ada untuk nge-gym itu sudah ada di sini. Nah, ini bentuk-bentuk desain antarmuka ya. Bahkan perabotan rumah tangga kita sehari-hari itu sudah ada seperti ini. Nah, kemudian kalau terkait dengan penelitian terkini, ya ini ada beberapa yang bisa dicek, ada namanya Digital Library ACM namanya. Kemudian sekarang kan
di handphone teman-teman mungkin ada ya terkait pemakaian sekarang, atau mungkin mau pemakaian kuota itu udah berapa giga, berapa menit, berapa jam, itu sekarang sudah ada seperti ini gitu. Nah, kemudian ada beberapa icon-icon yang pendukung lah kira-kira gitu. Nah, ini biasanya tugas-tugas dan sebagainya, pengingat kuis, memori dan sebagainya itu ada. Kemudian learning dashboard. Ya ini anu aja sih, beberapa contoh aja. Nah, ini recommended buku, kalau mau baca-baca nanti Bapak coba, habis ini saya upload ke LR. Tapi kalau mau terkait dengan punya referensi lain ya silakan aja. Ini mengenai jurnal-jurnal mengenai user experience. Jadi kalau buku referensi dan sebagainya jurnal, pembedanya begini. Mungkin teman-teman belum ke arah sana ya, tapi ini Bapak kasih bocoran bahwa setiap kegiatan apapun konteksnya ya, misalkan untuk lomba, kemudian untuk skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin yang lainnya, itu teman-teman harus tidak boleh berdasarkan asumsi. Misalkan begini, mengenai sampah gitu ya. Nah, sampah itu kemudian kita bikinkan aplikasi. Nah, kalau cuma dibikinkan aplikasi kan berarti tanpa sebuah penelitian ya. Jadi bagaimana orang itu membuang sampahnya tepat di tempat sampahnya misalnya. Nah, itu kan terkait dengan behavior ya, atau mungkin kebiasaan orang. Nah, itu yang harus diteliti, bahwa sikap manusia itu mempunyai A, B, C, D, E misalnya. Nah, itu yang nggak bisa kita asumsikan gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman mempunyai judul skripsi apa ya, analisis atau apa ya, pembuatan model pembelajaran misalnya. Nah, nggak bisa teman-teman langsung narik misalkan dari A ke B, B ke C, kemudian C ke D atau E, kemudian nanti selesai di F. Nah, itu harus berdasar. Gitu. Jadi nggak boleh, sekali lagi Bapak sampaikan, kalau itu berdasarkan asumsi. Nah, kemudian ketika membuat misalkan survei, jadi kalau teman-teman mungkin sering sekali melihat survei presiden, survei sensus penduduk, survei berdasarkan mata pencaharian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti diukur. Nah, pengukuran atau mungkin pola ukur sebagai rambu-rambu itu nggak boleh berdasarkan asumsi. Gitu. Jadi harus ada modelnya. Jadi misalkan menurut misalkan siapa ya, Ono W. Purbo tahun 2020 misalkan, bahwa terkait dengan pembuangan sampah itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Jadi gitu ya. Jadi ada yang sudah meneliti sebelumnya yang harus kita pakai gitu ya. Nah, ini The Magazine, ya ini contoh-contoh aja sih. Contoh-contoh aja kalau mau ngecek ke sana. Nah, ini beberapa penelitian. Nah, jadi kalau mau cari-cari sih di sana boleh.
Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan nggak? Kalau tadi itu mungkin bisa dicari, yang paling terkenal itu Google Scholar ya. Teman-teman bisa cari nanti di Google Scholar. Misalkan di sini. Misalkan ini Google Scholar. Nah, ini mengenai penelitian-penelitian ya. Misalkan nama Bapak ini, enggak? Nah, ini punya saya nih. Nah, ini apa namanya, pernah membantu atau meneliti sendiri. Nah, jadi misalkan terkait dengan analisis temperamen apa namanya di Indonesia sering ngamuk, misalnya. Terus kemudian implementasi smart home, impact fitur selection in desa personality trait classification, kemudian UTU, perbandingan performansi model algoritma. Nah, kayak gini nih. Itu. Nah, kalau mau cari judul, misalkan ini tadi kan Google Scholar ya, scholar.google.com. Misalkan mengenai apa? Usability web design misalnya. Ini kata kunci satu ya, terus kemudian behavior misalnya. Nah, ini kan tahunnya jauh-jauh ya, biasanya nggak boleh sih terlalu jauh, minimal 10 tahun lah, atau 5 tahun lah. Nah, ini custom range-nya misalkan 2016 sampai 2022. Terus, nah ini 2017, 2006. Kalau misalnya di custom range begini, ini yang keluar sesuai target ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu terkait dengan daftar pustaka, menurut siapa, nah itu harus ditampilkan di sini. Misalkan ini dari mana gitu, Springer tadi itu ada, terus IOP Science, macam-macam gini sih. Ini sebetulnya mata kuliah metode penelitian, tapi teman-teman juga terkait dengan apa namanya tadi itu juga boleh. Kemudian ada lagi nih soal buku ya, Litgen namanya. Mudah-mudahan masih bisa. Nah ini litgen.ice. Misalkan interaction computer. Nah ini buku nih. Ini teman-teman bisa download buku nih. Buku-buku. Tapi agak tricky ya. Ini yang saya lakukan. Anda harus membayar sih sebetulnya. Contohnya begini. Ensiklopedia mengenai ini. Nah ini. Litgen.ice. Nah ini kemudian ini diklik. Harusnya sih dapat. Kayak mana ya? Lupa ya, sebentar. Lupa ya, downloadnya gimana ya? Sebentar. Tadi itu sini, kemudian ini.
Kemudian ada ini bisa diklik kanan nggak ya? Download. Kayaknya bisa nih. Kayaknya bisa. Oh, se. Kemarin saya downloadnya gimana ya? Bentar. Besok Bapak kasih tahu lah. Lupa ya. Ada nomor ISBN-nya ini. Kemarin pakai mana ya? Bismillah. Lupa ya. Ini bisa nggak nih? Coba ya. Koneksinya lama ya. Ini halo. Nah ini kayaknya bisa nih. Ini ada gate-nya nih. Lama ya. Oke, lama. Sebentar. Oke, lama sekali. Nah, intinya begitulah. Nanti Bapak kasih tahu minggu depan deh. Ada pertanyaan nggak? Mungkin Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Wulan, Mas Fahmi, Mbak Kamalia. Belum ada, Pak. Memang interaksi manusia dan komputer atau HCI itu pembahasannya ya cuman persoalan masalah. Pertama memang kita harus punya fundamental ya bahwa IMK ini tidak hanya masalah ilmu komputernya, tapi memang ada multidisiplin ilmu terkait dengan hal-hal yang kita kerjakan. Nah, tujuannya adalah dari sisi aplikasi atau mungkin sebuah desain itu kan yang di pertemuan kedua itu harapannya mendapatkan atensi, kemudian kita mudah mengingat, kemudian supaya orang bisa bertahan lama dalam aspek aplikasi gitu ya. Kalau kebanyakan iklan juga nggak akan mau dan sebagainya. Nah, kemudian nanti semakin ke sini bahwa kita akan coba merequirement ya kebutuhan dari sebuah desain interaksi itu gitu. Jadi apa sih yang biasanya kita requirement kebutuhan itu misalkan. Dan nanti ada cara-caranya. Jadi ini kalau di dalam aplikasi dilakukan sebelum aplikasi dimulai. Jadi kalau nanti teman-teman kerja
atau mungkin entrepreneur atau bikin produk, kan sudah memikirkan tuh kira-kira kalau misalkan produknya makanan nanti bungkusnya kayak mana, tampilannya supaya cantik gimana. Kemudian kita belum mikir nanti di sosial media gambarnya akan seperti apa. Kan ada tuh ya, yang sekarang itu banyak orang yang pekerjaannya sosial media ya, foto-fotoin itu ya, apa namanya, baju, makanan, terus apa lagi ya, sepatu, macam-macam ya. Nah itu kan salah satu jenis pekerjaan baru yang sekarang ini ada, mempromosikan di sosial media gitu. Nah terus kemudian kalau tampilannya menarik kan orang akan lebih sebelum, walaupun kita nggak tahu rasanya ya, tapi desainnya itu cukup menarik, itu juga bisa. Gitu aja sih. Jadi antar mukanya seperti itu. Sebetulnya sih apa namanya, materinya yang untuk besok sih sudah Bapak siapkan sih, cuma kayaknya sih apa namanya, untuk minggu depan saja itu ada kita proses desain interaksi macam-macam ya nanti, kayak mungkin Bapak show sebentar mana ini, kayak ini untuk besok sih, antar muka ya, salah ya, sebentar. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini untuk materi besok sih, menentukan kebutuhan, merancang, prototyping, kemudian evaluasi desain. Nah itu nanti minggu depan, supaya teman-teman nggak muntah-muntah nanti. Yang penting dikit-dikit tapi nyampe lah ilmunya. Nggak susah kok kalau yang IMK. Beda sama matematika diskrit. Statistik beda. Ini murni talenta kita, apa namanya, merepresentasikan bentuk desain ya seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu. Kita kalau suruh gambar pasti gambarnya gambar bebek misalnya, pasti angka 2 dulu yang keluar. Gambar pemandangan gunung, terus matahari, jalan, gambar ikan pasti angka kayak angka 8, belakangnya ada angka 3-nya begitu. Anti mainstream lah kita itu. Nggak usah ada tugas ya. Iya, Pak. Mungkin Makasih, Pak. depan lah, ada sedikit prototyping, mungkin minggu depan kita coba ya. Kita mencoba bikin satu prototype, nanti kita bareng-bareng misalkan bikin satu evaluasi terkait dengan desain sebuah aplikasi atau apalah gitu. Yang tadi Bapak sampaikan. Tinggi, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, jaga kesehatan, tetap semangat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, izin pamit.